nampaknya keyakinan saya makin kuat kalau Dajjal akan muncul di zaman kita. Ya, betulkah demikian? Banyak tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan itu terjadi di zaman kita. Dan tanda-tanda itu terkait dengan bumi Syam, Suriah. Kenapa demikian? Dilihat dari sisi akidah dan referensi Quran dan Sunnah, maka Syam inilah memang menjadi bumi di mana konflik peradaban terjadi di episode yang terakhir. Rasulullah SAW pernah menyebutkan jarak dari beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti ini. Buistu ana wasa'ah kahatain. Hal yang membuat saya kaget dan saya makin yakin nampaknya Dajjal akan muncul di zaman kita. Imam Masjidil Haram, Syekh Su'ad As-Sulaim, dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, "Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna khurujan Dajjal." Barangkali kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Saya katakan kepada beliau, "Ana wafiq biqaulikum ya Syekh." Saya sepakat dengan kata-kata Anda. "Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna khurujan Dajjal." Kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Dan kalau kita lihat belakangan ini, Gutoh menjadi serangan dari rezim Bashar Assad dan juga Rusia yang biadab ini sampai pada titik puncak dari konflik bumi Syam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan Fustatul Muslimin, pusat pemerintahan umat Islam, Yauma Malhamatil Kubra, di hari Malhamatul Kubra terjadi, fi makanin yuqalu laha Gutoh, di sebuah tempat yang bernama Gutoh, ila janibil Madinah, di sampingnya ada kota yuqalu laha Dimasko atau Damaskus. Di sampingnya ada kota yang bernama Damaskus atau Dimasko. Khairi madaini Syam, khairu madaini Syam yaumaidin, sebaik-baik kota di bumi Syam saat itu. Artinya kalau sudah sampai ke Gutoh dan Damaskus nanti, inilah ujung akhir dari konflik Suriah. Nah, pertanyaannya tadi Rasulullah menyebutkan bahwa pusat pemerintahan umat Islam di Gutoh ini menandakan Malhamatul Kubra dimulai. Apa itu Malhamatul Kubra? Malhamatul Kubra ini adalah perang besar sebelum hari kiamat. Di sana pertarungan antara hak dan batil. Jadi pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, hari ini sampai pada episode yang terakhir. Sudah sampai pada babak final. Ya, sudah sampai pada babak final. Kalau disebut babak final, berarti pemainnya, aktor-aktornya ini pemain cadangan apa pemain utama? Pemain utama. Di Malhamatul Kubra inilah muncul aktor-aktor utama. Yang pertama Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, Malhamatul Kubra ini terjadi tandanya apabila konflik Syam, konflik Suriah sampai ke bumi yang bernama Gutoh. Karena disitulah nanti pusat pemerintahan umat Islam berada. Artinya Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dunia di tempat yang bernama Gutoh. Malhamatul Kubra, menariknya kata Rasulullah SAW, akan terjadi tanpa teknologi. Artinya ada perang terlebih dahulu sebelum Malhamatul Kubra, di mana teknologi masih digunakan. Ada orang menyebut perang ini Armageddon. Armageddon. Ya, Armageddon tidak pernah disebutkan Rasulullah. Cuma Rasulullah pernah menyebutkan perang besar di mana Bani Rum akan menjadi partner dari umat Islam untuk memerangi musuh di belakang mereka. Innakum satasyrikuna bi Bani Rum, birrum, tuqatiluna aduwwan min waraikum. Kalian nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dan kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Ya, Bani Rum ini Eropa dan Eropa dipimpin Amerika. Ya, kemudian siapa musuh di belakang kita? Banyak para ulama ahli hadis mengatakan mereka adalah satu Syiah, kedua komunis, ketiga Syiit. Tiga-tiganya disebutkan Rasulullah SAW. Salah satunya Cina. Ya, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan bangsa yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Wala taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun. Kiamat tidak akan datang pada kalian sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, dhumfal unuf, hidung mereka mancung sedikit ke dalam, wujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka bulat seperti tameng. Bangsa mana? Dan mereka sudah hadir di tanah air kita kan?
Lalu di mana posisi kita di saat Malhamatul Kubro itu terjadi? Di mana Indonesia di saat Malhamatul Kubro atau bahkan Armageddon terjadi? Nah, jadi akan ada perang terlebih dahulu di mana teknologi masih bisa digunakan. Nah, peralihan apa yang membuat beralihnya manusia dari perang teknologi ke posisi di mana teknologi sudah tidak ada? Yaitu peristiwa yang orang mengenalnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang hal ini. Sayati alaikum lailun tuluha katsarasati layalin. Akan datang satu masa, satu malam kepada kalian yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Rasulullah kemudian bertanya, tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna syamsa idha gharabat tarji'u ila makaniha tahtal arsy. Sesungguhnya matahari apabila terbenam, dia kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Harat sajidatan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihullaha bihamdi wa qad tuqaddisuh. Dia bertasbih kepada Allah dan memuji Allah dan bersujud mensucikan Allah. Apabila dia minta izin untuk terbit, Allah berkata, diam kamu, maka gelaplah siang hari itu. Nyambung dengan malam yang kedua. Di saat akan izin untuk terbit lagi, Allah bilang, kafi aidik, diam kamu, jangan kemana-mana. Maka siang itu harusnya terang, kembali gelap. Nyambung dengan malam yang ketiga. Di saat yang ketiga kalinya Rasulullah menyebutkan, ketika matahari minta izin, ya Rabbi hada matla'i asta'dinuka an tatafi makani huruji. Ya Rabbi, ya Allah, ini saatnya aku terbit, aku minta izin. Apa kata Allah? Ukhruji min makani gurubik, terbitlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari pun akan keluar dari barat. Sebetulnya matahari tidak berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah bumi. Ya, untuk memahami ini kita tidak boleh berpegang pada satu hadis ini. Cari hadis-hadis lain yang terkait. Saya menemukan hadis di dalam kitab Huru Hara Akhir Zaman, Dr. Amir Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, dan ini sudah diterjemahkan. Di sana Rasulullah SAW bersabda, akan ada peristiwa besar di muka bumi, di alam semesta ini, bukan di muka bumi, di alam semesta, yang suaranya, suara ledakannya akan terdengar oleh jin dan manusia. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu rumah kalian dan tutup rapat ventilasi rumah kalian. Barangkali hari itu kalian berada terakhir di muka bumi. Pujilah Allah sebanyak yang akan mampu dan mohon ampunlah pada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ketika matahari terbit dari barat, manusia akan melihatnya dan beriman kepada Allah. Tapi sayang, kata Rasulullah, keimanan saat itu tidak diterima. Dan tobat orang yang lalai, muslim tapi lalai, itu tidak diterima. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, Rasulullah menyebutkan bumi kehilangan teknologi. Suma'utum ila ma bada'atum. 3 kali. Suma'utum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian dahulu tidak punya teknologi. Nah, peristiwa itulah kemudian yang membuat manusia memasuki abad akhir. Episode terakhir, yaitu Malhamatul Kubra. Di Armageddon, umat Islam masih bersekutu dengan Bani Rum. Namun Bani Rum berkhianat, lalu mereka menyerang umat Islam membawa 80 bendera. Ada Thamanina Rayah. Akan ada 80 bendera memasuki wilayah Suriah, Syam, dari wilayah Turki. Rasulullah menyebutnya yang zilur Rum ilal a'mak au bidabik. Bani Rum akan turun dari Amak atau Dabik. Amak atau Dabik adalah perbatasan Suriah dan Turki. Di tengah-tengahnya ada Aleppo. Di Aleppo inilah nanti Imam Mahdi akan sholat memimpin kaum muslimin sholat subuh berjamaah, dan disitulah Nabi Isa akan turun. Indal manaratil baida, di masjid yang bermenara putih. Saat itu Bani Rum membawa 80 bendera. Walikuli raya isna asyara alaf junudan, 12.000 pasukan. Ada kemungkinan bendera di sini adalah negara. Artinya satu negara 12.000 pasukan, berarti 1 juta pasukan akan masuk ke Suriah. Inilah Malhamatul Kubro itu terjadi. Saat itu Rasulullah menyebutkan, kalian hanya menggunakan pedang, panah, tombak dan kuda, tanpa teknologi. Nah, Rasulullah menyebutkan saat itu pusat pemerintahan Islam ada di Gutoh. Konflik demi konflik di Suriah mulai 2011 sampai hari ini, itu seolah sudah didesain sedemikian rupa. Mana dulu yang harus dihancurkan? Dar'a, kemudian Homs, lalu Raqqa, lalu Idlib, lalu Latakia, kemudian Aleppo, lalu Khan Yunis, kemudian Ghouta. Sepertinya sudah dirancang demikian. Artinya ini tidak hanya bermuatan politik, tetapi merupakan sebuah pertarungan clash of human civilization, pertarungan peradaban manusia antara hak dan batil. Para ulama kita menyebutkan al-ansiratu bainal haqqi wal batil, pertarungan antara hak dan batil.
Sekali lagi perang sekalian, ini adalah pertarungan yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan dakwah ilallah. Hari ini sampai pada episode yang terakhir. Artinya, pertarungan ini mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Satu, harapan para nabi dan rasul, perjuangan mereka, nama baik mereka ada di pundak orang-orang yang berjuang hari ini. Dan kedua, reputasi yang kita perjuangkan bukan reputasi nama baik para nabi dan rasul, tetapi nama baik Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyebutkan di Malhamatul Kubra ini, iblis dan dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Nah, iwafillah rahimakumullah, bagian dari Malhamatul Kubra ini bernama konflik Gota. Sekali lagi, Gota adalah tempat di mana umat Islam akan memiliki pusat pemerintahan di saat Malhamatul Kubra ini terjadi. Maka yang menjadi kajian saya, yang menjadi pikiran saya selama ini adalah ketika Gota sudah mulai hancur, ya, saya bertanya-tanya, apakah ini saat dimana kita akan memasuki Malhamatul Kubra itu? Jika memang itu sudah terjadi, bersiap-siaplah. Kita akan memasuki fase yang terakhir, episode yang kelima dari 5 episode yang Rasulullah sebutkan. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis dari Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, yang menyimpan rahasia orang-orang munafik. Beliau menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Takunu nubuwwatu fikum masyaallahu an tuqada." Kenabian akan ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza sya'arfa. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian, adanya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya idza syaa yarfa'ha, jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa yakunu mulkan adhan. Kemudian muncullah kerajaan yang menggigit. Di situ terjadi distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Adhan menggigit. Keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabarian, summa yakunu mulkan jabarian, kemudian muncul mulkan jabarian, kerajaan yang diktator kejam. Summa yarfa'u idza syaa yarfa', thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Kemudian yang kelima adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah kembali terjadi. Kemudian Rasulullah diam. Diam artinya kiamat. Ya, hari ini kita berada di fase transisi antara keempat dan kelima. Transisi inilah yang akan menyisakan peristiwa paling mengerikan dan paling besar di dunia. Dan pusatnya di Syam, sekarang sudah memasuki Gutah. Berarti ini pertarungan yang bergengsi. Adakah kita memperhatikan ini dengan serius? Ataukah fitnah dunia ya dan indahnya dunia, sibuknya kita di dunia membuat kita tidak memperhatikan ini? Hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita akan bisa kaget luar biasa. Karena kita berada di ending-ending terakhir, berada di muka bumi. Maka saya menyarankan nih bagi brother dan sis, brother dan sis, untuk segera merencanakan pernikahan. Yang belum menikah segera, khawatir nanti gak sempet.